lanjut, ini ada surat pernyataan persetujuan. Surat pernyataan persetujuan untuk mengikuti paslon yang kedua bisa dibaca dulu. Namanya nulisnya dibaca dulu aja nggak apa-apa. Nanti tanda tangannya pasti akhir. Ada yang tidak setuju atau bagaimana nanti disampaikan. Kemudian untuk perasaan, mengekspresikan perasaan
ya, boleh kalau misalkan Kadafi mau meluapkan emosinya boleh banget, tetapi dengan batas wajar. Jangan sampai nanti di sini Kadafi membanting barang-barang atau misalkan sampai guling-guling menyakiti diri sendiri ataupun menyakiti saya, itu diharapkan tidak. Jadi bisa meluapkan emosinya dalam batas wajar. Jadi masih ada kontrol dalam diri, ya. Kemudian terkait dengan apa yang akan kita disampaikan, nanti disampaikan saja secara terbuka, tidak usah takut saya akan menyebarkan permasalahan Kadafi ke yang lain, karena saya di sini memegang prinsip kerahasiaan. Ya, jadi apapun yang Kadafi sampaikan meskipun ada rekamannya, insya Allah akan terjaga dengan rapi. Jadi tidak usah takut. Nanti dari guru BK pun dari Alhamdulillah tidak saya berizin untuk melihat kecuali dapat izin dari Kadafi. Kira-kira kalau misalkan nanti di wilayah ini banyak, Kadafi mengizinkan atau tidak? Boleh. Itu mungkin ada yang ingin ditanyakan? Untuk kalau saya yang di dunia itu satu kali apa? Boleh beberapa kali. Tinggal nanti kalau misalkan Kadafi merasa permasalahan ini belum selesai, kan masih merasa masih ada yang ganjel nih, itu bisa Kadafi ada lagi? Nah, itu mungkin terkait dengan batasan-batasan yang harus Kadafi pahami dalam sebuah video ini. Kemudian selanjutnya boleh banget bercerita terkait dengan permasalahan. Oh iya, kemarin itu Kadafi sempat menuliskan, boleh dibacakan ya? Sempat menuliskan terkait dengan kepercayaan diri, ya belum bisa percaya diri di keramaian. Terus ada juga pengasuhan yang Kadafi rasa itu kurang. Dan yang terakhir ada belum bisa mengambil keputusan sendiri, jadi kadang-kadang masih mengikuti teman dan keputusan yang lain lah ya. Nah, dari 3 permasalahan yang sudah Kadafi tuliskan, Kadafi mau menyampaikan 3 permasalahan itu atau di luar permasalahan itu? Ya, Oh, boleh. Itu kan ada 3 permasalahan nih. Kalau ibu boleh tahu, Kadafi mau menyelesaikan yang mana? mungkin yang susah percaya diri dan sulit mengambil keputusan itu sangat mengganggu sekali buat saya. Kalau ibu boleh tahu itu mengganggunya itu yang bagaimana? Tidak, saya nggak punya tujuan itu kalau keputusan orang lain. Jadi saya harus bergantung pada orang itu. Kalau misal orang itu ada ulangan, dia jawab A, tapi saya dia jawab B karena jawaban saya. Terus gara-gara saya tahu salah, jadi saya ikutin dia. Nah, bisa aja dia salah, itu gimana sih? Itu terkait dari ulangan, ada mungkin kejadian yang lain, Kadafi mengikuti apa? Dan Keputusan-keputusan yang lain ya kayak Oke, nah tadi kan Kadafi bilang itu mengganggu ya. Nah mengganggunya tuh yang gimana? Maksudnya sampai di taraf apa Kadafi merasa itu tuh benar-benar mengganggu Kadafi? saya kayak asik sendiri gitu sama suka saya itu. Jadi kayak saya nggak punya pendirian, selalu tergantung kepada orang. Oh jadi kayak kenapa sih kok saya nggak bisa punya pendirian gitu? Padahal temannya udah yakin nih, tapi akhirnya tetap mengikuti orang lain gitu ya. Oke, terus berarti tujuannya yang ingin Kadafi capai saat ini adalah Kadafi berani untuk apa ya? Untuk apa nih? Untuk keluar dari pelaku, Membuat keputusan sendiri gitu ya. Nah, kira-kira ada nggak beberapa hal yang sudah Kadafi lakukan untuk itu? Maksudnya untuk mencoba merealisasikan itu?
dan saya salah itu salah dulu, saya langsung ngomong. Ada orang-orang itu belum tahu jawaban saya itu salah apa benar, kan belum dikoreksi juga. Tapi mereka udah bilang jawabannya salah Iya. gitu. Oh, oke. Sebelumnya ibu tahu ada nggak kejadian mungkin di luar ini, di luar terkait dengan pengulangan dan jawaban yang membuat kalian itu merasa tidak percaya diri dengan keputusan kalian? Mungkin waktu kecil kalian itu pernah membuat keputusan sendiri tapi tidak disetujui dengan orang tua atau apa yang bisa membuat sekarang kalian itu jadi sulit untuk mempertahankan keputusan kalian itu sendiri. Tidak ada. Mungkin waktu pemilihan sekolah Menjelang sekarang, biasanya pengennya SMA, tapi keterampilan saya menurut keras saya buat masuk SMA. kalau boleh tahu, kenapa Devi ingin di SMA, terus kenapa bisa mengikuti orang tua untuk di SMK? Padahal sudah memilih di SMA gitu. Karena di SMA saya ingin kuliah di luar dulu. Kalau kuliah di SMK saya disuruh dipaksa disuruh masuk SMK karena dia bisa langsung aja. Dari situ, tapi waktu SMP dulu aman, maksudnya bisa percaya diri dengan lingkungan. Bisa loh. Nah, kalau SMK saya kurang stress itu sama teman-temannya, saya kurang suka. Pertemanannya yang di kelas, kelas pertama ini. Karena saya nggak bisa praktek dulu karena biasanya itu beda, orang-orangnya juga sana saya pernah beberapa bulan apa itu masih bisa tuh lain saya masih Kurang seringnya tuh mereka yang tidak mau berkumpul atau gimana gitu. rasanya kayak pembahasannya itu untuk saya tuh kurang suka gitu. Biasanya kayak bercandanya itu ada kayak apa Contoh lain pembahasan yang kamu kurang suka? mungkin waktu itu pernah bercanda kayak cowok sama cowok gitu. Oke, Hah? itu pernah bercanda itu sekarang apaan gitu. Sebentar, meluruskan ya. Maksudnya bercanda cowok sama cowok, kamu yang bercandain atau gimana? Ya saya pernah dan kalau bener itu loh bener nggak sih gitu. Saya masih belum membayangkan nih. Ini berarti maksudnya bisa ke ranah pembelian dong berarti. Gimana? Bercandanya tuh yang gimana? Yang ini udah tiga, ini kita apa gimana? Ya, kalau saya benar-benar dari bahasa-bahasanya Oh, pembahasannya mengarah ke yang paling berbeda atau itu gimana kalau saya itu ya itu itu mayoritas atau hanya keinginan saja? mayoritas Ya, yang cowoknya kan di kelas kan. Sama di kelas tuh paling deket sama siapa? mayoritas sama apa sama adik. Kalau kamu sama mereka, kamu bisa apa mengambil keputusan sendiri atau kamu mengikuti keputusan mereka? Kalau sama mereka saya pede dulu karena saya sudah diyakini sama mereka kalau pesan saya itu bisa saja Kembali ke kamu yang tidak bisa mengambil keputusannya. Kamu ketika tidak bisa mengambil keputusan selain itu dari orang lain, ada nggak pemikiran-pemikiran dari kamu waktu ya aku nggak bisa, kayaknya ini salah, kayaknya ini betul, ini betul. Waktu itu terbesit nggak pikiran seperti itu? ya sih ada beberapa tapi saya bayangnya tuh pede kalau saya urusan saya itu bagus tapi masih aja malah sama saya yang ingin lain
kejadian saya benar-benar Itu kamu ada pemikiran udah aku ikut mereka aja, atau pemikiran yang gimana nggak ada, cuma langsung ikut aja, langsung berhenti aja itu kan? yang pertama dulu saya sebenarnya Tapi nggak punya pikiran apa ya, ini emang benar salah. Oke, sekarang gini, tadi tujuannya biar bisa punya biar bisa percaya diri dan keputusan sendiri yaitu orang lain gitu ya. Nah, kamu sudah mencoba apa tadi untuk bisa melakukan itu? Ada beberapa hal yang sudah kamu coba? Belum. Oke. Kalau misalkan ibu cewek kamu dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Senin kita ketemu lagi bisa. Tapi ini kamu harus punya catatan bahwa kamu bisa mempertahankan pendirian, mempertahankan apa yang sudah kamu pilih. Karena belum pernah melakukan apapun ya, maksudnya belum pernah mencoba apapun selama berarti ini tuh, berarti kamu masuk SMK. Awalnya kan kamu maunya di SMA, tapi akhirnya masuk di SMK, terus masuk ke SMK kamu jadi tidak percaya diri. Itu apakah kita terlepas dari yang ibu bilang tadi ya, penjelasan tadi ya, kita kembali ke cerita di awal. Apakah kamu tidak bisa percaya diri itu karena tidak nyaman dengan lingkungannya sama anak kamu juga, atau kamu yang belum bisa untuk apa ya, memposisikan diri di sini, belum bisa kamu belum bisa mengikuti kegiatan yang ada di sini, lingkungan yang ada di sini. Nah itu karena antara dua itu. yang susah percaya diri. Ya, yang susah percaya diri sama sulit memutuskan itu satu paket kan. Karena kamu nggak percaya diri, akhirnya kamu ikut orang lain gitu kan. Nah, tadi kan awalnya SMP kamu percaya diri nih, kamu bisa. Nah, terus masuk SMK, kamu nggak bisa. Apakah karena lingkungannya atau kamu yang belum bisa menyesuaikan diri dengan mereka? Karena kamu ambil buku nggak sih di sini yang dari SMP? Dan yang kesehatan Kamu masih selalu komunikasi sama dia? Kamu curhat nggak sama dia kalau sekarang aku jadi minta itu? Pertemanan itu yang kita sih komunikasi. Itu yang sama Rafa sama adik itu bukan? Oh itu berarti kalau misalkan kayak ngerjain kelompok gitu. Tapi kamu sudah merasakan tidak nyaman ya di kelas itu atau bagaimana? Lumayan lah, tapi saya bisa buat nyaman ini saya lama. Tapi ini sudah hampir 1 tahun ya. Kamu sudah mau naik kelas nih. Selama 1 tahun ini belum bisa naik. Karena
sama teman-teman perempuannya aman. Nah, Berarti terkait dengan yang teman-teman yang laki-laki bercandaannya itu yang pulang bisa menerima sama apa lagi berarti? Tapi yang paling bikin sampai saat ini ada apa sama ibu. Kembali ke tujuan yang awalnya, kamu mau bisa untuk bersedia diri dan mengambil keputusan. Nah, ibu ada yang namanya self talk, jadi berbicara dengan diri sendiri. Jadi nanti yang ibu bilang itu ada challenge kamu antara dari hari ini Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Rabu, lagi. Nah, selama Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu otomatis kamu kan beraktivitas, mungkin juga kamu nanti mengerjakan tugas bersama teman-temanmu, yang bisa di luar, bisa lewat chat atau mungkin pokoknya yang bisa berkaitan sama tugas, bisa berkaitan sama yang lain. Yang kamu merasa kamu itu tidak bisa mengambil keputusan itu sendiri. Jadi kayak awalnya kamu sudah yakin, kemudian kamu malah beralih mengikuti orang lain. Nah, itu kamu tuliskan, kasih note. Kamu mau saya kasih kertas atau kamu mau tulis di HP? Note-nya, misalkan hari ini jam segini awalnya saya mau kerja kelompok di rumah, misalkan di rumah si temanmu X. Nah, tapi ternyata yang lain minta di gimana ya? Kita di luar misalkan, akhirnya kamu mengikuti mereka. Gitu. Bisa, tapi di note itu selama 4 hari, berarti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, Seninnya kita ketemu lagi, kamu menunjukkan menurut itu ke saya. Nah, dalam ketika kamu di situasi itu, apa sih yang kamu pikirkan? Jadi misalkan saya berpikir, nih saya gak mengikuti mereka, nanti mereka berpikir negatif saya, dia merasa mengikuti mereka atau apa gitu. Pokoknya yang berkaitan dengan negatif, self-talk yang negatif. Jadi kamu berbicara ke diri kamu sendiri, tapi yang negatif yang akhirnya membuat kamu itu tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Tapi itu nggak dibuat-buat ya, kayak misalkan dalam situasi yang misalkan ya udah ngambil aja gitu. Kalau misalkan dalam 4 hari itu nggak ada juga nggak masalah, tapi pasti ada. Soalnya bukan cuma terkait tugas, misalkan di rumah nih, di rumah kamu mau mengerjakan tugas misalkan, tapi karena ada sesuatu hal orang tua minta apa, akhirnya kamu tidak jadi mengerjakan tugas atau apa gitu. Pokoknya bukan cuma berkaitan sama tugas, misalkan di rumah juga boleh. Paham kan? Bingung? Nah, ini itu kan berarti termasuknya kamu berpikir overthinking juga ya. Nah, misalkan saya contohnya saya itu mau bertemu dengan seseorang misalkan. Nah, ketika saya mau bertemu dengan seseorang, tiba-tiba saya berpikir, kayaknya dia
ini memberikan contohnya, tapi jangan terpaku ke yang tugas terus ya. Misalkan kalau terpaku ke tugas juga bisa sih. Misalkan kamu lagi mengerjakan tugas matematika gitu, kamu udah mengerjakan nih, udah pede kan, udah pede bener, terus tiba-tiba temanmu bilang, oh ini salah, gitu kan. Nah terus kamu tuh mengganti itu. Sebelum kamu mengganti itu pasti kamu kayak kepikiran, aduh, bagi beneran salah ya, ini bener tak yo, kayak kan. Nah pemikiran itu nanti yang dituliskan. Saya contoh misalkan aku bimbang antara jawabanku bener atau salah, akhirnya aku mengikuti teman gitu. Nah bisa? Paham? Kalau misalkan di luar tugas juga boleh. Nah ini yang susah. Kalau di luar tugas tuh apa ya? Kalau di rumah kamu biasanya ngapain, Miss? Sama orang tua ada ngobrol-ngobrol gitu kan? Contohnya, contoh obrolannya. Ditanyain nggak hari ini gimana di sekolah gitu? Obrolannya apa berarti? Ini itu Berita hari ini? dari saya apa ini sekolah. Oh malah adiknya ngapain di sekolah? Terus Kayak masa-masa dari kampung lain gitu. oh gini berarti kamu deket sama adik? Misalkan kamu lagi apa ya? Pokoknya yang tadi paham kan? Yang ditulis berarti yang bagian apanya? Kemudian yang saya waktu saya mau mudik saya berani. Nah gitu ya. Yang ini sudah paham orangnya. Nah ya intinya gitu kayak pemikiranmu yang harusnya itu kamu bisa, tapi malahan kamu mengikuti orang lain gitu. Pemikiran yang berbeda gitu. Nah nanti kamu mau saya kasih kertas atau kamu mau tulis di HP, di note aja di. Kalau di HP kan ada catatan tuh. Nah mau di HP atau saya nanti kasih kamu beberapa kertas yang bisa kamu bawa kemana-mana. Tapi kayaknya nggak mungkin kan. Nah mau saya kasih kertas atau di HP? Iya, Di HP. Berarti selama 4 hari ya. Nanti Senin kita ketemu lagi. Kamu menunjukkan saya terkait dengan sosok yang negatif. Jadi itu bisa menjadi diri sendiri yang negatif. Saya mau melihat apakah itu pengulangannya terlalu sering atau tidak terlalu sering atau terlalu sering atau jarang. Soalnya itu nanti yang akan berkaitan dengan kamu kenapa sih kok kamu bisa mengikuti orang lain terus selama 1 tahun ini begitu kan? Itu ya, itu tugas kamu yang pertama. Apa tadi? tentang pemikiran negatif kita saat kita memberi keputusan orang lain. Oke, sudah. Itu ada yang mau disampaikan lain, mungkin beda bahasan untuk yang seperti itu. Yang disampaikan yang lain mungkin. Jadi yang sulit mengambil keputusan itu kayak dengan saya waktu lagi naik motor gitu Bu. Nah saya bingung dalam belok kanan apa kiri gitu. Tapi tujuannya sama. Tujuannya sama Bu, tapi saya kayak ragu-ragu gitu loh Bu. Lewat 2 jalan itu bisa berarti. Bisa, soalnya saya sering gitu Bu. Iya. Selain itu, contohnya. Oke, berarti kalau misalkan di jalan kayak gitu, itu kamu juga nulis juga. Ini jadi contoh. Berarti kamu bisa nulis juga. Pas kamu di jalan, itu kan kamu bingung tuh antara kanan atau kiri. Nah, tulis
waktu di situ tuh kamu mikir apa? Nanti kalau aku ke kanan gimana, nanti aku ke kiri gimana? Itu kan otomatis kamu mikir kan? Nah, itu tulis pikiranmu itu. Jadi kamu tugasnya adalah mengingat-ingat apa yang sudah kamu lakukan dari bangun tidur sampai mau tidur. Ingat, di note, ditulis. Nah, nanti hari Senin kita ketemu lagi, kita komunikasi. Paham? Ada yang lain mau disampaikan selain naik motor, bingung mau milih arah kanan atau kiri? Mungkin kalau nemu makanan juga masih rebutan ada, saya sebenarnya belum tahu bentuknya kayak gimana. Jadi kayak sekalian. Oke, itu berarti hal-hal yang sebenarnya bisa diputuskan sendiri, tapi kamu lebih memilih orang lain yang memutuskan. Nah itu benar. Berarti itu juga bisa jadi contoh tuh. Kalau misalkan ketika itu kamu tuh berpikirnya gimana sih, kok kamu bisa sekalian aja gitu. Nah itu nanti ditulis. Ya. Nah, ada lagi? Sudah. Oke. Mungkin itu dulu. Nanti di akhir kita akan membuat berkaitan dengan kontrak perilaku untuk beberapa hal yang harus kamu lakukan. Tapi itu juga perlu tahu terkait dengan apa sih yang kamu pikirkan sampai kamu bisa memberikan keputusan itu kepada orang lain. Oke? Ada yang gimana lagi? Ya? Ada yang mau disampaikan lagi? Mungkin selain sulit untuk mengambil keputusan berkaitan dengan permasalahan yang lain. Outfit, kenapa dengan outfit? Outfitnya ikut jalan lain juga? Ya aku. Oke, gimana? Saya kurang lebih sama office saya sendiri loh. Padahal ya saya dari rumah sudah planning ini. Tapi nanti kalau misal ketemu orang lain di luar sana ya rame, malah saya nggak berdiri, saya mau pulang berdiri gitu. Aduh. Oke, berarti ini lebih ke tidak percaya diri dengan diri sendiri ya. Oke, berarti nanti kamu dapat tulis lagi. Itu juga bisa ditulis nanti. Kamu kan sudah pakai nih, udah pede dari rumah, udah keren nih saya, gitu kan, keluar, tutup, sampai ke lokasi, aduh, pengen pulang ganti, gitu kan. Nah, pas kamu pengen pulang ganti, itu kamu mikir apa, nanti ditulis note di situ. Nanti kita akan bedah dari pemikiran-pemikiran itu. Insya Allah nanti ada titik benang merahnya. Ada lagi? Sudah? Bentar. Kak, berapa menit? 37. Oke, mungkin itu ya. Itu dulu yang bisa kita bahas di sisi konseling pada sesi kali ini. Tadi kembali lagi sesuai dengan tujuan Davi yang mau untuk bisa mengambil keputusan sendiri. Ibu memberikan ke Davi tugas untuk bisa melakukan self talk terhadap diri sendiri. Nanti ditulis di note apa-apa saja yang Davi pikirkan atau Davi bicara dengan diri Davi sendiri, ya. Dalam istilahnya kan self talk, berarti berbicara dengan diri sendiri kayak pemikiran itu kayak aduh aku gini gitu. Nah itu nanti ditulis di note. Kita hari Senin ketemu lagi. Hari Senin mau ketemu jamnya siapa? Nanti dibuat kamu surat izin. Kalau misal saya di istirahat pertama Boleh. Berarti harus istirahat pertama. Kalau misalkan mau pulang sekolah juga boleh. Kemarin Bila juga mau ketemu sama ibu, tapi setelah pulang sekolah dulu biar kayak izin. Itu juga boleh. Setelah istirahat pertama juga boleh. Berarti di jam 10.15 ya. Hari Senin 10.15. Itu tadi yang harus kemudian dikerjakan untuk pertemuan ke depan. Ada yang mau disampaikan? kalau misal bingung boleh konsultasi. Boleh, misalkan bingung boleh WA. Mau pagi, siang, sore, malam boleh. Ada lagi?